Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali di GBI Sampel di rumah saja. Bersama saya Benny Sunato, salah satu pekerja dari GBI Sampel. Hari ini saya akan coba bawakan, sharingkan apa yang saya renungkan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian beberapa poin yang kita dapat diskusikan bersama. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Saya beri judul terpilih menjadi imam. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan dari bacaan dan renungan saya di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah carilah pertumbuhan iman yang murni dan sejati. Yang kedua, ditolak manusia adalah hal yang biasa. Yang ketiga, kita terpilih dan terurapi sebagai imamat yang rajani. Kita bukan memilih diri kita sendiri, tetapi kita terpilih. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadi imam dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dimanapun kita ditempatkan. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Pertumbuhan iman yang murni dan sejati. Di bacaan ini disampaikan bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah dalam proses pertumbuhan iman kita. Kita diumpamakan sebagai seorang bayi yang selalu ingin minum susu yang murni. Dalam renungan saya mendapatkan pengertian bahwa susu yang murni adalah susu yang tidak ada campuran bahan lainnya. Bukan susu stroberi, bukan susu rasa coklat, yang walaupun rasanya lebih enak, tetapi mengandung zat-zat tambahan yang mungkin tidak baik bagi pertumbuhan kita. Jadi saya dapatkan bahwa ketika kita bertumbuh sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh dengan hal-hal yang murni, hal-hal kebenaran. Jangan membuat iman kita tumbuh dengan campuran-campuran yang lain, yaitu segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena maaf saja saya harus katakan, tidak semua orang Kristen itu terpilih menjadi imamat yang rajani. Kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, kita bisa tahu, kita bisa membedakan mana ajaran-ajaran yang pure dari ajaran firman Tuhan dan mana ajaran-ajaran yang ada tambahannya. Ketika kita bertumbuh, ketika kita hidup dengan iman kita mempercayakan hidup kita dengan kasih karunia Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri, bukan dengan hal-hal yang enak dalam kehidupan kita, tetapi kita hidup tulus sesuai dengan firman Tuhan dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dapat hidup secara Kristen dan tidak berkompromi dengan dunia. Itu yang saya dapatkan dari bacaan pertama 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Di ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi kita belajar dari Yesus. Di sini ayat ini membicarakan tentang Yesus. Bahwa Yesus sendiri, Raja dan anak Tuhan satu-satunya, itu ditolak manusia. Ketika dia menyatakan bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran dari Bapanya, orang-orang mencaci dia. Orang-orang tidak percaya kepada dia.
Tetapi memang ada orang yang percaya. Di sini dikatakan di ayat berikutnya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat berikutnya ditulis, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Jadi bagi kita yang menyaksikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, selalu ada dua sisi. Bagi orang yang tidak percaya akan firman Tuhan, apa yang kita saksikan, apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi hidup kita, itu menjadi satu batu sandungan. Orang melihat, oh orang ini sok suci. Orang melihat, oh orang ini bukan menjadi orang yang bagian dari kita. Tetapi bagi orang yang percaya kepada firman, kehidupan kita itu menjadi suatu contoh, satu teladan, satu batu penjuru, sama seperti Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya akan berubah. Karena dia melihat hidup Kristus sebagai teladan dia. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan menolak cara hidup Yesus dan pergi menjauhi dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Sama bagi kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, selalu ada saja dua sisi ini. Orang yang mendukung kita dan orang yang mencoba menjatuhkan kita. Dan itu adalah hal yang biasa. Ya, kita sekalian melihat ya di politik, Jokowi dengan segala kebaikan yang dia telah lakukan, tetap ada saja orang yang mencaci dan mencerca dia. Walaupun kita tahu apa yang dia lakukan adalah tulus gitu ya. Dan kita percaya, karena kita percaya kepada Jokowi. Tetapi orang yang tidak percaya, apapun yang dilakukan Jokowi tetap menjadi suatu kebohongan gitu bagi mereka. Menjadi suatu yang tidak bisa diikuti. Menjadi satu batu sandungan bagi mereka. Sama bagi kita. Ketika kita hidup bagi Kristus, akan ada saja orang-orang yang mencerca kita, tetapi selalu juga ada orang yang mendukung kita dan melihat kita sebagai teladan. Mari kita fokus bagi orang-orang yang mau percaya. Kita sudah lakukan yang terbaik dan kita tidak bisa menjadi kebaikan bagi semua orang. Itu saja yang harus kita pegang, kita anggap. Dan ketika kita hidup bagi Kristus, kehidupan kita adalah untuk di dalam Galatia 2 ayat 20, hidup yang kita jalani itu bukan lagi kehidupan kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi ketika kita hidup bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, kebaikan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita telah mengambil bagian dalam pembangunan rumah spiritual. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita hidup bagi Kristus, kita telah mengambil bagian dalam pembangunan rumah spiritual bagi suatu imamat yang kudus. Itu kita harus pegang. Jadi jangan takut ditolak manusia.
Kita seringkali hidup menimbang-nimbang apakah ini baik untuk orang-orang di sekitar kita, apakah ini tidak baik atau menjadi suatu batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita sebenarnya tidak perlu memikirkan hal-hal itu. Karena ketika kita memikirkan hal-hal itu, kita sendiri yang menjadi beban dan kita tidak bisa hidup lepas. Kita tidak bisa hidup seutuhnya ketika kita mau hidup sebagai pengikut Kristus. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita bisa taat kepada firman yang sudah kita terima. Apapun resikonya. Ketika orang menolak kita karena kita melakukan hal yang benar, ya terima saja. Nggak masalah, karena Yesus pun seperti itu. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi memang akan ada orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah, walaupun firman Allah itu telah dinyatakan. Dan kalau memang itu sudah akan terjadi, sebab di sini dikatakan mereka telah disediakan, mereka akan ada. Jadi ngapain kita perlu pusing-pusing? Fokus saja hidup benar. Fokus saja bagaimana kita bisa menjalani hidup kita untuk Kristus. Mari kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Ketika kita sudah sanggup hidup, sudah bertumbuh dalam iman yang murni, kita sanggup hidup bagi Kristus, kita itu dipilih. Ya. Mari kita baca di ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yaitu kalau di kaum Yahudi itu kaum orang Levi, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya karena kamu percaya dan kamu hidup bagi Kristus, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Karena kamu percaya kepada Yesus, karena kamu hidup bagi Yesus, kamu telah beroleh belas kasihan. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus, kita otomatis terpilih sebagai imamat yang rajani. Kita dipilih dan diurapi menjadi imam di sini. Imamat yang rajani. Apa sih sekarang peran seorang imam? Peran utama seorang imam itu adalah menjadi perantara bagi Tuhan dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau di orang-orang Israel, seorang imam dari suku Lewi itu adalah orang yang ketika orang mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, orang Lewi lah yang melakukan upacaranya. Dan ketika Tuhan ingin berbicara, orang Lewi lah yang dipilih untuk menjadi perantara pesan-pesan. Jadi peran utama seorang imam adalah perantara. Di dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan kepada mereka di mana anak itu berkenan menyatakan kepadanya. Yesus adalah imamat yang utama, imam yang utama. Tugas kita sebagai imamat yang rajani adalah membawa orang kepada Yesus agar dia dapat mengenal Bapa. Karena kita tidak sanggup membawa orang langsung mengenal kepada Bapa, tidak bisa. Tetapi
kita membawa orang untuk mengenal terlebih dahulu siapa itu Yesus dan bagaimana kehidupan Yesus. Ketika kita bisa membawa orang mengenal kehidupan Yesus, bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang tersebut, dia akan dinyatakan siapa itu Bapa sebenarnya, bagaimana Bapa yang sesungguhnya. Karena kalau kita mengandalkan hikmat kita, membaca firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, mencoba mencari penafsiran-penafsiran yang orang yang berilmu tinggi, tetap tidak akan pernah sanggup mengenal siapa sosok Bapa yang sesungguhnya. Hanya dari perkenanan Yesus kepada orang tersebutlah yang bisa membawa dia mengenal pada Bapa. Jadi cara kita untuk menjalankan peran kita sebagai imam sebenarnya tidaklah susah. Cara yang paling utama adalah bagaimana kita menyaksikan iman kita kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana iman kita kepada Yesuslah yang menuntun apa yang kita lakukan setiap hari. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana mukjizat-mukjizat, perbuatan-perbuatan besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita kepada orang-orang sekitar kita ketika kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan iman kita kepada Kristus. Bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, tetapi berdasarkan iman kita. Iman kita kepada Yesus memberikan hikmat, bukan kepintaran, untuk bertindak. Beda antara orang yang pintar bertindak dan bijaksana dalam bertindak. Orang yang pintar bertindak itu mengandalkan apa yang dia ketahui. Orang yang memiliki hikmat dalam bertindak kadang-kadang melakukan hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa ketika saya menjalankan apa yang akan saya jalankan ini akan membawa suatu kebaikan. Walaupun dia sebelumnya tidak pernah tahu, tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jadi beda. Nah, sekali lagi, bagaimana peranan kita sebagai imam, yaitu menyatakan iman kita dalam kehidupan kita dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini poin yang ketiga yang harus kita ingat, kita renungkan dari bacaan 1 Petrus 2 ayat 1-10. Setelah kita mengerti bahwa kita adalah seorang imam yang dipilih Tuhan sendiri. Sekarang bagaimana kita bisa menjalankan peranan kita sebagai imam, terutama di keluarga, di pekerjaan atau di usaha, di bisnis yang kita jalankan, dan juga imam dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ketika kita terpilih menjadi imam, kehidupan kita tidak lagi terfokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjalankan hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan. Tetapi fokus kita itu yang utama bukan hal-hal itu. Tetapi bagaimana fokus kita itu kepada pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita, yaitu menjadi imam. Kita sebagai kepala keluarga, misalnya kita seorang laki-laki atau ibu yang tidak mempunyai pasangan, kita adalah imam dalam keluarga kita. Sebagai imam itu harus membawa keluarga kita untuk mengenal Yesus. Terus terang saya sendiri bergumul ketika saya mencoba mengajarkan anak-anak saya berdisiplin untuk berdoa,
berdisiplin untuk membaca firman, berdisiplin untuk melakukan hal yang benar. Saya mengalami kesulitan karena saya mencoba memaksakan sesuatu yang mungkin bagi mereka tidak belum bisa diterima. Setelah saya renungkan bacaan ini, saya tersadar bahwa sebenarnya fokus saya adalah bagi anak-anak saya dan istri saya. Adalah bagaimana saya bisa membawa istri dan anak-anak saya itu mengenal Yesus dalam kehidupan. Bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana dia telah menjadi suatu sosok yang begitu diagungkan dalam kehidupan saya. Dan itu yang harus saya tunjukkan kepada istri dan anak-anak saya. Bagaimana Yesus adalah fokus dari kehidupan saya. Dan ketika saya berusaha melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi saya di dalam kehidupan saya percaya bahwa hal itu akan terimpartasi bagi anak-anak dan istri saya. Mereka akan mendapatkan hikmat sendiri yang dinyatakan langsung oleh Tuhan. Kalau kita tidak menunjukkan bagaimana hidup benar di dalam Kristus, sehingga mereka tidak mampu atau tidak mengenal Yesus dalam kehidupan mereka, saya khawatir bahwa keluarga atau anak-anak dan istri kita itu akan menghadapi kesulitan ketika mereka menghadapi serangan iblis. Tanpa fondasi yang kuat, tanpa pengenalan mereka kepada sosok Yesus, mereka akan larut dan terbawa oleh arus dunia ini. Jadi tugas kita sebagai kepala keluarga adalah bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sama halnya ketika kita di tengah-tengah pekerjaan kita, bagaimana kita bisa menjadi imam bagi orang-orang atau rekan-rekan kerja kita. Ya, lakukan saja yang terbaik dengan berpedoman dan berpegang pada firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi teladan, bukan menjadi orang yang paling pintar, bukan menjadi orang yang penuh dengan semua ide, bukan menjadi orang yang paling lantang berbicara ketika berdiskusi. Mungkin saya di Melbourne ini agak susah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ketika untuk menyatakan pendapat, saya agak kesulitan karena bahasa Inggris saya tidak sebaik dengan rekan-rekan saya yang sudah lama tinggal di Melbourne. Tetapi bagaimana kita bisa ketika kita dipercayakan suatu tugas memberikan yang terbaik? Bagaimana kita bisa bekerja seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatunya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan ketika kita lakukan itu, kita berikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan sendiri yang akan membawa orang, oh iya, orang ini memang beda. Orang ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan kita bisa dilihat bahwa pekerjaan kita pun diberkati Tuhan. Bukan karena hasil upaya kita, bukan. Tetapi karena Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang yang kita kerjakan malah mungkin menurut kita tidak baik, tidak bagus gitu ya dibandingkan orang lain. Tetapi Tuhan tetap pilih pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita diberkati Tuhan. Kita lakukan dengan jujur, kita tidak mengambil jalan pintas, kita lakukan dengan hal-hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan pekerjaan itu akan diberkati. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi imam
dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana hampir semua negara saat ini sedang mengalami kesulitan menghadapi satu penyakit yang namanya corona atau COVID-19. Sungguh lucu kalau kita pikir sekarang orang sudah mampu membuat teknologi yang begitu mutakhir, kalau saya pikir ya, bisa membuat mobil jalan sendiri, membuat robot, mobil elektrik dengan semua artificial intelligence technology, bahkan orang membuat spaceship yang bisa mendarat di Mars dan kembali ke bumi lagi. Begitu dahsyatnya teknologi-teknologi, tetapi mereka tidak mampu menghadapi kuman yang bahkan oleh mata saja tidak kelihatan. Bagaimana kita sebagai imam bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya? Saya rasa hal yang paling mudah, hal yang paling benar kita lakukan adalah tetap mempunyai pengharapan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, banyak orang yang hilang harapan. Banyak orang yang hilang sukacita. Banyak orang yang tidak tahu harus melakukan apa. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang bingung harus kemana tinggal, bagaimana mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita yang punya pengharapan dan punya iman kepada Kristus bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan, walaupun masa-masa sulit ini tetap ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap bisa bersukacita. Kita tetap bisa menjalankan segala sesuatunya dengan kebenaran. Kita tetap comply dengan negara, kita tetap tidak sombong, tidak arogan dalam menyatakan iman kita, tetapi kita dengan bijaksana tetap menjadi teladan. Tunjukkan bahwa memang kita dalam kondisi sulit banyak harus melakukan segala sesuatu, misalnya penghematan, kita harus mencari cara untuk tetap beraktivitas di dalam rumah dan lain sebagainya. Tunjukkan semua itu dan nyatakan bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Saya rasa itu yang bisa dijadikan sebagai kekuatan atau bisa dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita. Jadi itu 4 poin yang saya bisa sampaikan dari bacaan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Saya rasa bacaan ini telah menguatkan saya dalam pertumbuhan iman saya sebagai orang Kristen, dan semoga bisa memberkati saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Demikian sesi pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terus nantikan sesi-sesi berikutnya di YouTube channel GBI Ensemble Church. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.